Masa Eliano sejelek itu sih? Seandainya Eliano di bench saja nggak ada dan Yakob bermain, ya emang bener kok dicoret, di bench saja nggak ada loh. Sementara dia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret. Ya, sorry to say nggak make sense untuk gue. Tapi saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ya. Dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali, saya mohon ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi, ya. Kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini, dan saya akan terus evaluasi. Termasuk Erick Thohir sangat kecewa berat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut level pemain timnas Indonesia tak sebagus Jepang. Eliano Reinders menjadi manusia paling kecewa saat ini. Jangankan untuk dimainkan, jadi pemain cadangan pun tidak. Berikut ini adalah fakta menarik timnas Indonesia usai takluk dari Jepang dengan skor telak 0-4. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ya, ekspektasi di luar harapan. Itulah yang terjadi saat laga timnas Indonesia versus Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, laga tersebut diiringi oleh hujan deras yang mengguyur stadion termegah di Indonesia tersebut. Sekuat pasukan Sintayong menurunkan sekuat terbaiknya dan diharapkan mampu menahan Jepang. Namun apalah daya dikata, timnas Jepang memang sangat superior. Tim terbaik di Asia tersebut mampu melumat Indonesia dengan skor telak 4-0 pada laga tersebut. Pada laga tersebut banyak sorotan terjadi dalam pertandingan. Ya, soal taktik strategi yang diturunkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong dalam formasi awal dalam pertandingan menghadapi tim Jepang itu menurunkan sekuat dengan formasi 4-3-3. Hal ini menunjukkan bahwa Sintayong ingin melakukan serangan terhadap jantung pertahanan timnas Jepang. Namun nampaknya hal itu menjadi blunder yang sangat fatal bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, dalam pertandingan tersebut memang di babak awal-awal menit pertama timnas Indonesia mampu melakukan shock terapi terhadap Jepang. Terbukti Ragnar Oratmangun mampu lolos dan berhadapan 1-1 dengan kiper Jepang Shion Suzuki. Namun sayang ketajaman Ragnar Oratmangun masih belum mampu membobol gawang dari timnas Jepang. Namun blunder Indonesia itu pun terjadi kala timnas Indonesia harus kebobolan di menit ke-35 untuk merubah skor menjadi 1-0. Melalui skema tiki-taka cepat ala permainan Jepang, timnas Indonesia tak mampu membendung. Jae-in Ses dan juga Justin Hubner di belakang hanya bisa melongo melihat gol yang dilesakan oleh para pemain Jepang. 1-0 Jepang memimpin. Tak berhenti sampai di situ, keteledoran Sintayong dalam mengatur lini pertahanan timnas Indonesia pun membuahkan hasil lagi untuk timnas Jepang. Ya, di menit-menit akhir babak pertama, Takumi Minamino berhasil menceploskan bola ke gawang Indonesia untuk kali kedua. 2-0 Jepang memimpin hingga turun minum. Di babak kedua, pelatih timnas Indonesia Sintayong sedikit merubah taktik strategi dan juga memasukkan beberapa pemain seperti Pratama Arhan hingga nama-nama pemain beken lainnya. Namun sayangnya hal itu tak mampu merubah keadaan dan makin memperburuk.
timnas Indonesia. Terbukti di babak kedua, timnas Jepang kembali lagi mampu menambah pundi-pundi gol mereka hingga membuat skor akhir di pertandingan tersebut menjadi 4-0. Hingga babak usai pun skor tak berubah 4-0 untuk keunggulan timnas Jepang pada laga kali ini. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI terlihat sangat meratapi kesedihan lantaran timnas Indonesia tak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Target PSSI di pertandingan kali ini adalah meraih 1 poin atau hasil imbang saja saat menghadapi Jepang. Namun nampaknya hal itu terlalu berat bagi pasukan sekuat Sintayong untuk menghadapi tim terbaik di Asia saat ini, Samurai Biru. Erick Thohir pun mengatakan dan juga menghimbau kepada para pecinta sepak bola yang sangat antusias mendukung timnas Indonesia untuk tidak kecewa yang berlebihan. Pasalnya ia menilai para sekuat Garuda sudah mati-matian dan sudah menunjukkan perjuangan yang cukup luar biasa di pertandingan kali itu. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kesalahan para pemain dan juga pelatih timnas Indonesia Sintayong tak pantas untuk dihujat. Ia menilai bahwasanya hujatan para pecinta sepak bola tanah air akan malah meruntuhkan mental para pemain. Bahkan ia siap pasang badan untuk menjadi objek kritikan para supporter timnas Indonesia. Untuk pemain, untuk pelatih, jangan salahkan mereka. Ini adalah salah saya, kata Bapak Erick Thohir usai pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang. Lalu bagaimana dengan komentar pelatih timnas Indonesia Sintayong? Usai laga tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentar yang menjadi pro dan kontra di kalangan para pecinta sepak bola Indonesia. Semua pemain yang diinginkan sudah diberikan. Namun sayangnya masih belum bisa mengkombinasikan para pemain timnas Indonesia menjadi kekuatan yang menakutkan. Untuk level Jepang memang mereka di atas kita dan itu harus kita akui. Dan juga para pemain levelnya masih di bawah para pemain timnas Jepang, kata pelatih timnas Indonesia Sintayong usai pertandingan. Ternyata Sintayong memiliki target tersendiri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ia menilai kekalahan atas Jepang tak menutup kemungkinan timnas Indonesia masih akan bisa lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia. Ya, target saya adalah 3 atau 4 peringkat di klasemen akhir, kata Sintayong. Kekalahan lawan Jepang ini tidak menutup kemungkinan. Peluang kita masih ada. Kita akan memaksimalkan laga-laga selanjutnya, kata pelatih berasal dari Korea Selatan tersebut. Dan kini ada lagi fakta menarik yang sangat mencengangkan soal salah seorang pemain Indonesia yang dinilai banyak pihak paling merasa sedih di timnas Indonesia. Ia adalah Eliano Reinders. Eliano Reinders sejatinya adalah pemain yang bisa dibilang cukup mentereng di klubnya. Ya, meski begitu, pelatih timnas Indonesia nampaknya masih belum cocok dengan gaya permainan sang pemain yang jauh-jauh didatangkan dari Belanda. Terbukti di beberapa pertandingan timnas Indonesia tercatat hanya sekali Eliano Reinders bermain untuk timnas Indonesia dan sisanya ia pun tak masuk bangku cadangan. Terbukti di pertandingan saat menghadapi Jepang ini terlihat sangat jelas usai pertandingan raut wajah kecewa yang didapati oleh Eliano Reinders akibat tak masuk starting line up timnas Indonesia. Hal ini pun menjadi kritikan berat untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ia menilai pemain tersebut adalah pemain yang tidak cocok dengan strategi yang diterapkan oleh dirinya. Namun mengapa ia merekomendasikan kepada PSSI untuk pemain Eliano Reinders direkrut ke timnas Indonesia jika hanya ditempatkan di bangku cadangan, bahkan kadang-kadang dicoret di bangku cadangan pemain timnas Indonesia? Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar bagi para pecinta sepak bola tanah air. Di sini sudah mulai terlihat banyak blunder yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menarik untuk kita menantikan kiprah timnas Indonesia selanjutnya. Dan laga terdekat adalah timnas Indonesia akan menghadapi timnas Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Ayo kita supporter timnas Indonesia tetap dukung dan doakan timnas Indonesia semoga saja mampu meraih kemenangan di laga-laga selanjutnya. Jadi bagaimana tanggapan kalian guys?